Sebagai sungai terpanjang di Pulau Sumatera, Musi memiliki peranan penting dalam perkembangan kota Palembang. Mulai dari adat istiadat, perekonomian, hingga wisatanya yang sangat luar biasa. Ikuti petualangan saya kali ini di Bumi Sriwijaya. Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang terus berkembang menjadi kota industri dan perdagangan. Posisi geografis yang menempatkan Palembang di tepian Musi dan tak jauh dari Selat Bangka menjadikan tata letak kota ini sangatlah strategis. Kota Palembang terkenal sebagai kota tua yang meninggalkan sejumlah peninggalan sejarah. Tak heran jika masyarakat Palembang pun beragam, mulai dari Melayu, Jawa hingga Tionghoa. Terdiri dari 16 kecamatan dan 107 kelurahan, Palembang menawarkan sajian wisata yang berbeda. Jalan-jalan saya pagi ini dimulai dengan mengunjungi sebuah pasar tradisional, Pasar Cinde. Ini adalah pasar terbesar di kota Palembang. Pasar Cinde merupakan landmark dan aspek ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat setempat. Banyak sekali barang dagangan yang dijajakan, tentunya dengan harga yang relatif murah. Terdiri dari bangunan 2 lantai, jajaran kios-kios yang berada di Pasar Cinde menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Mulai dari buah-buahan, makanan khas, hingga daging segar. Pasar Cinde mulai buka dari jam 3 dini hari hingga malam setiap harinya. Dahulu sebelum kemerdekaan, pasar ini pernah dinamakan sebagai Pasar Lingkis, karena di tempat ini banyak terdapat pedagang dari daerah Lingkis, Jejawi, Kabupaten Oki. Nah, jadi Pasar Cinde ini adalah pasar tradisional tertua di Palembang. Karena saya sudah janji dengan salah satu warga Palembang untuk masak kuliner khasnya, kita cari bahannya dulu yuk. Pembangunan Pasar Cinde dilakukan tahun 1958 atau 13 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal pada masa itu Sumatera Selatan masih mengalami masa-masa sulit. Zaman telah mencatat Cinde sebagai bagian sejarah panjang berdirinya kota Palembang. Sahabat Ragam, pagi ini saya beruntung sekali karena saya bertemu dengan Ibu Rusna dan saya akan diajak untuk membuat satu kuliner. Ini banyak ditemukan di kota Palembang ya Ibu ya? Iya. Namanya apa Bu? Laksa. Laksa. Nah, kira-kira seperti apa proses pembuatannya? Ini bahan-bahannya Ibu ya? Iya. Palembang memang menawarkan beragam kuliner dan menggugah selera. Kota ini nampaknya tahu persis dalam memanjakan setiap wisatawannya. Memadukan daging ikan gabus dan tepung sagu dengan kuah khas, laksan merupakan olahan yang banyak dinanti. Laksan memiliki rasa yang sangat nikmat. Tak heran jika makanan ini sangat mudah ditemukan setiap harinya. Bahan-bahan untuk membuat laksan tidaklah sulit. Prosesnya dimulai dengan menghaluskan cabai, bawang putih, bawang merah. Bumbu yang sudah halus kemudian diangkat, masuk ke proses pengadonan. Siapkan daging gabus, campurkan tepung sagu secukupnya, uleni hingga kalis. Bentuk adonan bulat memanjang agar adonan tidak lengket. Tambahkan sedikit tepung. Rebus air, masukkan adonan, dan tunggu hingga matang. Ibu, ini sembari kita nunggu laksannya matang, sekarang kita peras santan ya. Saya yang peras ya, santannya. Santan memang tidak bisa dipisahkan dari masakan Palembang. Bagi masyarakat Sumatera sendiri, santan sudah menyatu dengan tatanan adat budaya. Saring santan dan masukkan ke dalam wadah khusus. Ini sudah matang. Wih, ini sudah siap diangkat Ibu. Adonan laksan yang telah matang selanjutnya dipotong dadu. Proses ini bertujuan agar kuah laksan mudah meresap nantinya. Ini saya penasaran banget seperti apa sih rasanya kalau dimakan langsung, boleh nggak Bu? Boleh. Boleh ya, kita cobain. Iya. Oh, gurih Bu. Panaskan minyak sayur, tumis bumbu hingga harum. Masukkan santan dan tunggu hingga kuah mendidih. Campurkan laksan dan tunggu sesaat. Angkat dan sajikan.
Masih menggunakan bahan yang sama, yaitu daging ikan gabus. Kali ini kita akan membuat satu lagi kuliner yang wajib dicoba ketika datang ke kota Palembang. Ini namanya celimpungan ya Ibu ya. Ini bahan dasarnya semua, berarti kita sekarang haluskan bumbu ya. Ikan gabus memang banyak diolah dalam berbagai olahan nikmat. Di Indonesia sendiri, jenis ikan ini banyak digemari karena selain rasanya yang lezat, gabus begitu kaya akan nilai gizi. Celimpungan sendiri merupakan makanan yang mengkombinasikan ikan gabus dengan sagu. Di Palembang, jenis olahan yang satu ini banyak dibuat sebagai teman di kala santai. Untuk Anda yang ingin mencoba membuat celimpungan di rumah, ada beberapa bahan yang harus dipersiapkan. Haluskan kunyit dan jahe, tambahkan bawang putih dan bawang merah. Jika bahan sudah halus, selanjutnya membuat adonan celimpungan. Ini ikan gabus dibandingkan dengan ikan air tawar pada umumnya, ini sangat diminati di Pulau Sumatera. Kenapa? Karena selain rasanya yang nikmat ya, itu dagingnya sangat gurih. Terlebih kandungannya sangat tinggi akan protein. Ya, salah satu manfaat ikan gabus yang cukup terkenal yaitu untuk menyembuhkan luka. Daging ikan gabus banyak mengandung albumin dalam kadar yang sangat tinggi. Masukkan daging ikan gabus dan tepung sagu. Pencampuran dilakukan dengan takaran yang pas, yaitu 2:1. Uleni adonan hingga teksturnya berubah kalis. Kemudian siapkan rebusan air. Kepal adonan dengan menggunakan jari, terakhir rebus adonannya. Aduk hingga celimpungan matang. Jika sudah, angkat dan tiriskan. Dilanjutkan dengan memerah santan. Berarti sekarang kita masukin bumbunya ya. Ini kenapa kuliner ini diberi nama celimpungan, karena proses pembuatannya itu tidak melalui penumisan ataupun digoreng ya Ibu ya, melainkan dicemplungin. Jadi diambil dari kata cemplung ya. Ini semua saya yang bantu. Campurkan bumbu yang sudah halus ke dalam santan, masak hingga mendidih. Campurkan celimpungan, tunggu hingga kuah meresap. Celimpungan pun siap untuk dinikmati. Menikmati laksan dan celimpungan langsung bersama masyarakat Palembang tentu menjadi pembuka wisata yang manis bagi saya. Kuliner-kuliner ini begitu nikmat terasa, dipadu dengan kebersamaan yang tercipta. Ini laksannya luar biasa enak karena tadi bumbunya lengkap banget. Ada bawang merah, bawang putih, terus ada cabenya juga, dan daging ikan gabus yang dicampur dengan tepung sagu tadi. Ini nendang habis, apalagi ditambah dengan laksan. Meski teksturnya agak kasar ya dibandingkan dengan tekwan, tapi ini benar-benar wajib dicoba ketika datang ke kota Palembang. Ini paling enak emang makan rame-rame ya? Iya. Ayo, selamat makan. Icip-icip saya di kota Palembang belumlah usai. Kota di tepian Sungai Musi ini memang menyimpan berbagai resep kuliner dan menggugah selera. Hampir tiap sudut kota Palembang menjajakan ragam kuliner lezat. Sahabat Ragam, kalau kita ngomongin tentang kuliner di Palembang, pasti tidak bisa dipisahkan dari yang namanya pempek. Banyak sekali tempat yang menjual makanan yang satu ini. Tapi dari sekian banyaknya pempek, ada salah satu pempek yang paling terkenal di sini, namanya pempek beringin. Menurut sejarah, pempek telah ada di Palembang sejak masuknya perantau Cina sekitar abad ke-16. Nama empek-empek atau pempek diyakini berasal dari sebutan apek atau pek-pek, yaitu sebutan untuk paman atau lelaki tua keturunan Cina. Pada awalnya, pempek dibuat dari ikan belida. Namun dengan semakin langka dan mahalnya belida, kemudian pempek dibuat dengan ikan gabus yang harganya lebih terjangkau, tetapi dengan rasa yang tetap gurih. Salah satu yang menjajakan pempek dari puluhan tahun yang lalu adalah pempek beringin. Di sini tersedia berbagai jenis pempek yang bisa Anda nikmati. Proses pembuatannya dilakukan sendiri. Ikan gabus yang telah digiling kemudian dicampurkan dengan tepung sagu.
Terakhir, adonan yang telah jadi dibentuk dalam berbagai jenis dan ukuran. Satu porsi pempek dibanderol dengan harga yang bervariasi, tergantung dari paket yang Anda mau. Menikmati pempek kurang lengkap tanpa adanya saus cuka. Penganan ini berpadu sempurna dengan rasa cuka yang pedas. Pokoknya dijamin merem melek. Tempat makan lain yang wajib Anda kunjungi ketika melancong di kota Palembang yaitu Mie Celor 26. Bagi orang Palembang sendiri, tentu sudah sangat familiar dengan olahan mie yang satu ini. Mie celor adalah hidangan mie yang disajikan dalam campuran kuah. Yang membuat makanan ini unik bukan karena mie-nya, melainkan kuah santan yang dimasak bersama kaldu ebi. Mie direbus kemudian diberi kuah, potongan telur, potongan daun kucai, dan taburan bawang goreng. Rahasia kelezatan mie celor terletak pada penggunaan udang sebagai pelezat utama kuahnya. Lokasinya yang berada di pusat kota membuat Mie Celor 26 ini tak pernah sepi pengunjung. Satu porsi mie celor hanya dibanderol Rp15.000 saja. Walaupun ukurannya besar seperti spaghetti, tapi mie celor ini teksturnya lebih lembut dan untuk kuahnya hampir sama dengan kuah kari, sangat kaya akan rempah-rempah, berpadu sempurna dengan kaldu udang. Pokoknya bagi Anda penggemar mie, wajib coba. Terletak di kawasan Lapangan Hatta, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang, terdapat kedai es yang sangat terkenal. Ini dia, Es Mamat. Sepintas memang tak ada yang istimewa dari Es Mamat ini. Namun bagi para pecinta kuliner sejati, Es Mamat masuk dalam daftar menu wajib coba. Kalau jalan-jalan ke kota Palembang harus nyobain es yang satu ini. Pak, ini ya Pak ya? Kacang merahnya ya. Nah, jadi di sini memang yang cukup terkenalnya itu ini ya, Pak ya. Kacang merahnya yang sudah direbus. Pak, saya cobain boleh ya? Boleh. Gurih, Pak. Manis ya. Apalagi nanti ditambah dengan yang namanya sirup, santan. Pokoknya lengkap ya. Pak, bikinin saya satu porsi, Pak. Bisa ya? Menggabungkan kacang merah dengan sejumlah bahan lainnya, minuman yang satu ini begitu digemari. Mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat sekalipun. Usaha yang sudah ada sejak tahun 1984 ini memang sanggup menyedot hampir 400 pengunjung setiap harinya. Es kacang merah Mamat memang paling pas di tengah cuaca kota Palembang yang terik. Segarnya es dipadu dengan manisnya kacang merah seakan lumer di mulut. Terima kasih, Pak. Ini dia. Es kacang merah. Jadi es kacang merah Mamat ini adalah salah satu es yang paling tua di kota Palembang, yaitu sudah ada sejak tahun 1980. Dan untuk bisa mendapatkan kesegaran yang luar biasa ini, nggak perlu bayar mahal-mahal, cukup Rp12.000 saja. Selamat minum! Bumi Sriwijaya Palembang sepertinya tahu persis dalam memuaskan hasrat penikmat kuliner. Malam hari juga terdapat sejumlah kuliner nikmat yang sayang untuk dilewatkan. Bagi Anda penggemar martabak, tempat yang satu ini wajib untuk dikunjungi. Martabak Har. Ya, martabak har adalah makanan berupa martabak yang digoreng dan di dalamnya berisi telur dan disajikan bersama kuah kari. Nama har sendiri adalah singkatan dari Haji Abdul Rozak yang merupakan seorang saudagar Palembang yang berasal dari India sekaligus pelopor makanan ini. Proses pembuatannya hampir sama dengan martabak pada umumnya. Adonan dikepal hingga tipis. Proses ini cukup membutuhkan ketelitian. Pak, kalau saya nyobain buat, boleh ya? Ini kalau hancur nggak apa-apa ya?
Ini gimana, Pak? Adonan yang telah jadi selanjutnya diisi telur. Nah, jatuh, ngehancurin. Nah, jadi yang bikin beda martabak ini kalau biasanya isian martabak itu kan telurnya dikocok ya, Pak ya? Nah, kalau di martabak hari ini telurnya langsung dimasukkan ke dalamnya, langsung 2 ya, Pak ya? Spesial mantap ini ya. Goreng adonan martabak beberapa saat hingga matang sempurna. Angkat dan sajikan. Untuk satu porsi martabak, Anda hanya perlu mengeluarkan kocek Rp18.000 saja. Bagaimana? Penasaran? Silakan mengunjungi salah satu cabang yang ada di kawasan Simpang, Kota Palembang. Puas mencicipi sejumlah kuliner khas Palembang, bagaimana jika saya mengajak Anda mengunjungi sejumlah objek wisatanya? Tempat pertama yang saya kunjungi yaitu Al-Quran Al-Akbar. Objek wisata yang satu ini menampilkan sesuatu yang berbeda. Jajaran ukiran kaligrafi yang dipamerkan di tempat khusus dan menjadi daya tarik tersendiri. Bangunan Al-Quran Al-Akbar terdiri dari 5 tingkat. Tiap tingkat dibuat berurut dari juz pertama hingga juz terakhir. Jadi ukiran kaligrafi ini sontak menjadi perhatian khusus bagi wisatawan yang datang ke Palembang. Kenapa? Karena selain ukirannya yang unik, ini langsung dibuat di atas kayu khas, namanya kayu tembesu. Dan pengerjaannya pun nggak tanggung-tanggung, butuh sekitar 9 tahun untuk bisa menyelesaikan 30 juz. Unik ya? Setidaknya dibutuhkan 40 kubik kayu tembesu untuk membuat satu kaligrafi Al-Quran. Total ukiran yang ada di sini yaitu 630 halaman yang dilengkapi dengan tajwid serta doa khataman bagi pemula. Setiap lembar terpahat ayat suci pada warna dasar kayu coklat dengan huruf timbul berwarna kuning dan tepian bermotif kembang khas Palembang. Gagasan pembuatan Al-Quran terbesar di dunia ini tercetus pada tahun 2002. Setelah penulis merampungkan pemasangan kaligrafi pintu dan ornamen Masjid Agung Sultan Badarudin II. Berada di tempat ini, Anda tak hanya bisa menyaksikan karya indah dan spektakuler, namun bisa menambah khasanah tentang panduan hidup umat muslim. Untuk Anda yang penasaran ingin melihat langsung tiap detil ukiran di Al-Quran Al-Akbar, silakan datang ke Jalan Muhammad Amin, Gandus, Kota Palembang, dengan tiket masuk Rp10.000 saja. Sungai Musi tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Palembang, namun menyimpan sejarah panjang kota pempek ini. Di aliran Sungai Musi terdapat sebuah pulau yang menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap wisatawan. Ini dia Pulau Kemaro. Untuk bisa menuju ke Pulau Kemaro, Anda bisa menyewa perahu jukung dengan tarif Rp300.000. Dalam perjalanan, Anda akan dimanjakan oleh jajaran permukiman warga dengan rumah khas Melayu. Sekitar 40 menit tibalah di dermaga Pulau Kemaro. Pulau Kemaro merupakan sebuah delta kecil di Sungai Musi. Di tempat ini terdapat sebuah vihara Cina yang bernama Klenteng Hock Ching Rio. Selain itu, terdapat juga kuil Buddha yang dijadikan sebagai tempat berdoa dan ziarah oleh masyarakat Tionghoa. Di dalam terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan seorang putri raja dari kota Palembang dan juga pangeran dari Cina. Dan ini bisa dilihat dari ornamen yang ada di sini, sangat kental akan Tionghoanya. Keberadaan Pulau Kemaro tidak bisa dipisahkan dari kisah seorang putri Palembang bernama Siti Fatimah.
Dikisahkan sang putri memiliki kekasih bernama Tan Bun An yang merupakan pangeran dari negeri Cina. Setelah mengajak Siti Fatimah ke Cina, keduanya kembali ke Palembang dengan membawa 7 guci yang berisi emas. Namun setelah dilihat, ternyata isi dari guci itu hanyalah sayuran. Kecewa, sang pangeran pun membuang guci-guci ke dalam sungai Musi. Namun salah satu guci jatuh dan pecah. Ternyata di balik sayuran terdapat kepingan emas. Tak mau kehilangan emas-emas tersebut, pangeran pun loncat ke dalam sungai Musi disusul oleh ajudan dan putri Fatimah, hingga ketiganya tidak muncul lagi ke permukaan. Cerita ini terus melegenda dan masuk sebagai sastra lisan Melayu Palembang yang terus dikenang. Pulau Kemaro semakin menarik dengan gagahnya pagoda yang menjulang. Jangan beranjak dulu dari layar kaca Trans 7, karena program kesayangan Anda segera kembali dengan informasi yang tak kalah menarik lainnya, hanya di Ragam Indonesia.